Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين. Amma ba'du ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu para jamaah sekalian, para pecinta ilmu, para pelantun firman Allah Al-Quran, para pemakmur rumah Allah Masjid Jami' Al-Atiq yang sama-sama kita cintai ini, mudah-mudahan kita dan keluarga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan anugerah yang Allah berikan kepada kita sampai saat ini. Nikmat itu kita rasakan berupa nilai keimanan, nuansa keislaman yang masih kentara dalam hidup kita, sampai hiasan dalam hidup kita pun diberikan oleh Allah berupa hidayah dan taufik. Dengan nikmat yang empat tadi, Allah jadikan kehidupan kita sempurna sebagai seorang muslim dan mukmin, muslimah dan mukminah, disebabkan adanya nilai iman, Islam, hidayah dan taufik, sehingga apa saja yang Allah perintahkan kepada kita mudah untuk kita tunaikan. Dengan nilai iman, Islam, hidayah dan taufik tadi, Allah pula yang memberikan kepada kita tiada rasa beban untuk kita menghindar dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya nikmat ini kita harapkan terus lestari dan langgeng sampai maut menjemput kita. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan di saat kita dijemput oleh al-maut, kita hidup di tapal batas akhir ujung hidup kita, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah masih tetapkan nilai iman, Islam, hidayah dan juga taufik, sehingga Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan iman, memborong amal-amal saleh, insyaallah. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita memasuki proses kajian Al-Qur'an, yaitu dengan kita dahulukan tahsinul Fatihah. Kita perbaiki kembali bacaan suratul Fatihah kita kembali percantik dan poles. Kita latih lisan kita untuk mampu membaca surah Al-Fatihah secara baik dan benar. Baik surah Al-Fatihah yang kita baca itu di dalam solat atau di luar solat. Silahkan dibuka surah Al-Fatihah kita masing-masing. Kita dahulukan dengan ta'awudz atau kalimat isti'adzah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sama-sama 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ya, amin ya rabbal alamin. Kemudian kita lanjut kepada makra bacaan kita, yaitu surah Al-Baqarah ayat keberapa ya? 118. Silahkan dibuka surah Al-Baqarah ayat yang ke-118. Pangkal ayatnya berbunyi wa qala alladzina la ya'lamuna laula yukallimuna Allahu aw ta'tina ayah. Sudah dapat ya Bapak? Yang Ibu sudah? Baik. Saya akan baca 2-3 kali pengulangan, mohon didengar, disimak oleh para jamaah, baik yang bapak maupun yang ibu. Lalu kemudian saya akan berikan kesempatan untuk para jamaah ikut membaca bacaan yang sudah saya berikan contoh di awal. Namun catatannya mohon saat para jamaah membacanya mengacu kepada contoh yang sudah saya berikan. Kita mulai dengan surah Al-Baqarah ayat yang ke-118. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alladhina la ya'lamuna lawla yukallimuna Allahu aw ta'tina ayah. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله. Baca tebal.
laula yukallimuna Allahu aw ta'tina ayah. Allah dibaca dengan cara menebalkan lafzul jalalah yang kita ucapkan. Laula yukallimuna Allah. Jangan berikan waw masuk menyusup ke dalam lafaz lafzul jalalah. Laula yukallimuna Allah. Nah, itu waw itu. Itu waw. Ya, hindari. Laula yukallimuna Allah. Langsung kepada alif lam ha. Allah yukallimuna Allahu aw ta'tina ayah. Jaiz munfasil pada na ayah cukup dibaca dengan 2 harakat atau 1 alif. Silakan. Tarik nafas dalam-dalam, keluarkan suaranya. 1, 2, 3. Wa qala alladhina la Coba jamaah yang ibu, silakan. 1, 2, 3. Laula yukallimuna Allahu Jamaah yang Bapak yuk. 1, 2, 3. Iya. Cukup panjang memang saya wakafkan. Ya. Kemudian kita lanjutkan, kadzalika qala alladziina min qablihim mithla qawlihim ya. Kadzalika qala alladziina min qablihim mithla qawlihim. Kadzalika qala alladziina min. Saya nggak mencontohkan bacaan dengan terburu-buru ya. Karenanya para jamaah ikut meniru kepada bacaan yang saya contohkan. Kadzalika qala alladziina min qablihim nun mati bertemu dengan huruf qaf, ikhfa. Prosesnya tahan sejenak. 2-3 ketukan paling tidak dengan tempo yang biasa kita pakai. Min qablihim mithla idgham mimi mutamathilain. Min qablihim mithla qawlihim ya. Silakan kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jamaah yang Bapak yuk. 1, 2, 3. Ya, selanjutnya jamaah yang ibu. 1, 2, 3. Selanjutnya
tashabahat qulubuhum, tashabahat qulubuhum, tashabahat qulubuhum. Pendek ini ya, sama-sama ya. 1, 2, 3. Tashabahat qulubuhum. Jamaah yang ibu 1, 2, 3. Bapak 1, 2, 3. Iya. Tutup ayat. Qad bayyana al-ayati liqaumin yuqinun. Qad bayyana al-ayati liqaumin yuqinun. Perhatikan nun musyaddadah kita baca dengan wajib gunnah pada huruf nun yang bertasydid. 2-3 ketukan. Qad bayyannal ayati liqaumi. Tahan dulu. Idgham bi gunnah liqaumi yuqinun. Ya, qad qalqalahnya silakan pantulkan ya dengan jelas ya. Jangan takut, jangan bimbang. Qad bayyana. Ya, kita coba sama-sama. 1, 2, 3. Qad bayyana al-ayati liqaumi. Ya, silakan yang Bapak 1, 2, 3. Ya, yang Ibu 1, 2, 3. Ya, alhamdulillah. Silakan yang mau mencoba secara sendiri. Fadhal. Wa qala alladziina laa ya'lamuuna laula panjangkan. Laula yukallimuna Allahu aw ta'tina. Ta, bukan ain. Bukan ain, hamzah, ta'tina. Laula yukallimuna Allahu aw ta'tina ayah. Bagus ya, ayah. Selanjutnya, kadzalika. Ya, bagus tahannya. Qafnya qaulihim, qaulihim. Layin, mat layin tuh ya. Mithla qaulihim. Selanjutnya. Tashabahat qulubuhum. Tashabahat. Diulang. Tashabahat qulubuhum. Qad bayyana. Ya, boleh. Selanjutnya, karena tasyabahatnya sedikit ya, boleh dilanjutkan dengan sampai ditutup ayat. Diikuti juga setelahnya boleh. Iya, selanjutnya kadzalika. Kadzalika
tasyabahat. Selanjutnya tasyabahat qulubuhum. dia qad bayyana qad bayyana al-ayati liqaumin yuqinun. ya, bagus, alhamdulillah. Selanjutnya وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية. bagus. Kadzalika Kadzalika qala alladziina min qablihim misla qawlihim. ya, min qablihim mithla qawlihim. Selanjutnya boleh tasyabahat. تشابهت قلوبهم Ya, qad bayyannal. Qad pantul ayati, panjangkan hamzah. Ayati liqaum, betul. Yuqinun. Masih ada lagi yang Bapak? Silahkan. Atau ke Ibu, silahkan. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية Ya. كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم Iya. قد بينا الآيات لقوم يوقنون. Masya Allah. Ya. Sadaqallah sama-sama. Sadaqallahul. Fatihah limu'allif hadzal kitab tafsirul Qur'anil azim lil Imam al-Hafidz Ibnu Katsir lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya mujibas sa'ilin. Mohon dibaca terjemahnya, silakan. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan orang-orang yang tidak mengetahui berkata, mengapa Allah tidak berbicara dengan kita atau datang tanda-tanda kekuasaannya kepada kita? Demikian pula orang-orang yang sebelum mereka telah berkata seperti ucapan mereka itu, hati mereka serupa. Sesungguhnya telah kami jelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang-orang yang yakin. Ya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ya. Kita lihat pembangkangan, ya, ngelesnya orang-orang yang sudah jelas mengingkari Allah, mengingkari kenabian Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi dia masih berkilah, ya,
Di ayat 118 suratul Baqarah Allah Subhanahu wa taala katakan demikian sebagaimana yang tadi sudah kita dengarkan terjemahnya. Namun kita dalami lagi pemahaman kita dengan satu rujukan kitab yaitu Tafsirul Qur'anil Azim Imam Ibnu Katsir. Dalam ini ayat dikatakan qala Muhammad ibn Ishaq, berkata Muhammad ibn Ishaq, haddatsani Muhammad ibn Abi Muhammad an Ikrimah au Sa'id ibn Jubair an Ibn Abbas qala Rafi' ibn Huraimalah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dulu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih berada di tengah-tengah orang-orang beriman, Nabi masih hidup, masih berjalan misi dakwah kenabiannya, Nabi dihampiri oleh seorang yang bernama Rafi' ibn Huraimalah. Kemudian Rafi' berkata, sekaligus substansinya adalah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, wahai Muhammad," ini sekaligus menjadi sebab kenapa Allah turunkan ayat ke-118 pada surah Al-Baqarah ini, atau kita sebut dengan sababun nuzul, ya, histori yang melatar belakangi turunnya ayat 118 surah Al-Baqarah. Ya Muhammad, Rafi' datang kepada Rasul, dia dari kalangan orang Yahudi. Ya Muhammad, in kunta rasulan, jika saja engkau betul adalah seorang yang diutus oleh Allah untuk kami, minallahi, dari Allah Subhanahu wa taala, kama taqulu, sebagaimana yang kau klaim, sebagaimana yang kau maksud bahwa dirimu adalah sebagai utusan Allah, faqul lillah, maka katakan kepada Allah Subhanahu wa taala, falyukallimuna hatta nasma'a kalamahu. Kalau begitu langsung aja Tuhanmu yang berbicara kepada kami. Suruh Tuhanmu langsung yang berdialog dengan kami, menyampaikan tentang keabsahan, kebenaran kerasulanmu. Jangan engkau yang mengklaimnya. Boleh jadi engkau berbohong, begitu kurang lebih kalau ditambahkan pemahamannya. Boleh jadi engkau hanya ngaku-ngaku, bahasa kita. Kau klaim pribadi, ya. Jangan-jangan kau ya cuma cari pamoritas saja, biar terkenal, bahasa kita biar viral kayak sekarang. La haula wala quwata. Fa'anzalallahu fi dzalika min qawlihi wa qala alladziina la ya'lamuuna laula yukallimuna Allahu aw ta'tina ayah. Baru saat peristiwa itu terjadi, Allah langsung turunkan ini ayat ke-118. Masya Allah, ini kita diberikan gambaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentang corak kehidupan, cara berfikirnya orang-orang Yahudi dan Nasrani saat diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala seorang rasul, orang yang dipilih oleh Allah, yaitu seorang nabi. Maka mereka sesungguhnya menyangkal, mereka mengingkari, dia nggak mau ngakuin. Cuma cara dia nggak mau ngakuinya yaitu dengan cara-cara yang nggak masuk di akal. Allah lah suruh bilang sendiri, langsung bicara coba dengan kami, katanya. La haula wala quwata. Ada manusia-manusia yang langsung diberikan oleh Allah keistimewaan bisa langsung bercengkrama dengan Allah. Dengan apa? Dengan kalimat demi kalimat. Siapa salah satunya? Nabi Allah Musa, yang disebutnya Musa kalimullah, Musa yang bisa bercakap-cakap di hadapan Allah. Saya sama bapak ngobrol bareng kita, tektok. Anak sekarang bilang, bapak tanya saya jawab, saya nanya bapak jawab, bapak share, saya juga share sesuatu tentang peristiwa yang pernah kita alamin. Ngobrol. Musa taklima, Nabi Allah Musa, itu dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Musa yang bisa bercakap-cakap di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan para nabi-nabi Allah yang lainnya, berlebih lagi Nabi besar Muhammad, hanya orang-orang pilihan, orang yang hatinya ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, nggak ada ruang
buat dia bisa mengerti apa itu pesan dari Allah, apalagi kalimat-kalimat yang dibuat oleh Allah lalu kemudian sampai ke telinga mereka. Tidak. Keberadaan Nabi aja yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segala mukjizat yang dimiliki oleh Nabi, gelap mata dia, tutup mata, nggak mau mengakui. Ini ngadi-ngadi orang Betawi bilang, minta langsung. Kalau begitu Muhammad, suruh Tuhanmu, suruh yang kau sebut sebagai Tuhan yaitu Allah untuk berbicara langsung kepada kami. La haula wala quwata illa billah. Ya. Apalagi jalinannya adalah antara makhluk dengan Khalik, pencipta dengan ciptaan. Ya, kalau bukan orang pilihan sulit, Masya Allah. Ya Pak. Bapak kenal nggak dengan Pak Anies? Kenal nggak? Dia kenal nggak sama Bapak? Dia kenal nggak sama Bapak? Oke. Sekarang begini, kalau misalkan kita ada sesuatu nih, ada sesuatu itu baru kita dengar, lalu kemudian kita mau mengkonfirmasi ulang, kita mau cek and recheck. Ternyata Pak Anies membicarakan atau mengatakan hal A, lalu kemudian apa iya, coba suruh Pak Anies kemari, begitu. Siapa kita nggak dikenal sama Pak Anies. Tapi kalau kita kenal dengan Pak Anies, itu pun hanya di layar televisi, di layar HP kita, media sosial yang kita tonton, ya. Tapi kemungkinan besarnya Allah akan pertemukan kalau memang jalinannya masih makhluk dengan makhluk. Ada orang biasa bisa ketemu pemimpin dunia yang paling hebat, kori-kori kita bisa ketemu dengan Erdogan, itu para ahlul Quran yang juara MTQ, yang juara tahfidzul Quran, MTQ MHQ. Dia dapat kebanggaan dari negeri Turki, lalu kemudian yang menyematkan langsung apa hadiahnya, bunganya dikalungkan langsung Erdogan. Punya nilai keutamaan dulu, lalu kemudian keistimewaan baru datang. Manusianya punya nilai keutamaan, baru diturunkan nilai keistimewaannya. La haula wala quwata. Nah, ini lagi orang yang menyangkal kenabian Rasul, dia mengingkari bahwa Nabi itu adalah utusannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia bilang, suruh deh Muhammad kalau begitu, Tuhanmu sendiri yang berbicara kepada kami tentang kenabianmu itu benar adanya, kau sah menjadi seorang Nabi dan Rasulnya. Gak masuk di akal. Corak hatinya orang-orang Nasrani, orang Yahudi demikian. La haula wala quwata illa billah. Wa qala Mujahid fi qawlihi wa qala alladziina la ya'lamuna laula yukallimuna Allahu aw ta'tina ayah. Wa qala an-nasara. Imam Mujahid hanya mengatakan bahwa dia bukan Yahudi dan Nasrani, tapi orang Nasrani doang yang punya ucapan begitu. Nyuruhin kepada Nabi Muhammad biar Allah Tuhan Anda ya Muhammad yang langsung berbicara kepada kami. Wahwa ikhtiyaru ibni Jarir, dan inilah yang dipilih sebagai pendapatnya Ibnu Jarir. Wa qala li anna siyaq fihim, karena yang paling layak untuk kita sematkan ini ucapan adalah ucapannya orang-orang Nasrani dari sisi konteksnya. La haula wala quwata illa billah. Tuh lihat, sampai mereka mengatakan laula yukallimunallahu aw ta'tina ayah. Kasih kepada kami coba kesempatan untuk Tuhanmu langsung yang berbicara kepada kami, atau datangkan ayat demi ayat. Ayatnya Allah tentang kenabian Rasulullah SAW adalah dengan hadirnya Nabi. Makanya di banyak ayat kita sering katakan tuh ya, Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan, inna arsalnaka, sungguh kami telah mengirim engkau, mengutus engkau ya Muhammad. Tuh, ini ayatnya, tapi memang kupingnya ditutup. Makanya bahayanya orang yang kata Allah di dalam Al-Quran, bahkan dicela oleh Allah golongan ini sebagai orang-orang yang keberadaannya, martabatnya, kedudukannya lebih rendah daripada apa? Binatang ternak. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha walahum
a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adhal. Akan kami campakkan ke dalam petaka neraka jahanam. Siapa? Dari golongan dua bangsa, jin, manusia. Siapa mereka? Ada apa dengan mereka? Kenapa dijebloskan oleh Allah ke neraka jahanam? Na'udzubillah min dzalik. Sebab mereka adalah manusia, mereka adalah golongan daripada jin yang punya hati tapi enggak mampu memahami. Hati punya tapi ruang nuraninya kosong melompong. Oh, orang kalau punya hati doang, Pak, hati doang bisa memberikan cinta dan kasih kepada orang-orang tersayangnya, tapi nuraninya nggak ada. Nurani nggak ada, nggak akan diperjuangkan nilai-nilai yang haknya untuk orang yang dia kasih, orang yang dia cinta. Pemimpin punya hati, punya nuraninya yang kosong. Ame rakyat jahat, ame orang yang di bawahnya gampang. Ngomong aja sering banyak, kritik aja gilas, udah siapa dia? Gue lagi berkuasa, gue lagi di atas. Tuh orang kalau punya hati tapi nggak punya nurani, hatinya tiran, jahat, zalim, lalim. Bawaannya pokoknya nggak boleh colek sedikit, disentuh sedikit, wah marahnya alang kepalang. Dia punya alat negara ini dan itu, alat negara yang seharusnya untuk membantu jalannya roda kepemerintahan, tapi untuk memuluskan ambisi dan cita-cita secara pribadinya atau kelompoknya. Ya, ini bahaya kalau yang demikian. Makanya kita mohon kepada Allah 2024 nanti nggak ada lagi pemimpin-pemimpin kita yang mikirnya untuk pribadinya, golongan sendiri atau orang-orang tertentu yang ada di sekelilingnya. Mudah-mudahan yang dia pikirin adalah rakyat. Udah berkawan silakan dengan bisnismen, dengan para oligark, tapi oligark dia punya pengaruh yang ingin mempengaruhi negara ini dengan mensetir undang-undang. Pemimpinnya katakan enggak, lo tetap di bawah undang-undang meskipun punya uang yang banyak. Seiring sejalan membangun Indonesia dari soal finansialnya, ekonominya, bidang politiknya, budayanya, dan keagamaannya, keseluruhannya. Ayo, kalau mau invest di negara ini, tapi jangan berikan pengaruh kepada negara ini. Itu cakep yang begitu. Mudah-mudahan deh 2024 kekabul doa kita. Insya. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Dia punya mata tapi nggak bisa melihat. Padahal mata alat untuk melihat. Walahum adhanun la yasma'una biha. Dia punya kuping tapi nggak bisa ngedengar. Kuping jadi ya pajangan kanan kirian yang ada di kepala. Orang Nasrani yang saat itu ada di sekelilingnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tahu ada utusan dari Allah, yaitu Nabi terakhir ujung zaman yang bernama Nabi Muhammad. Bahkan dia ngelihat fisiknya. Orang Yahudi pun demikian. Kan di Madinah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hidup bertetanggaan di Madinah nih dengan 3 suku atau bani yang besar dari kalangan Yahudi. Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraidah. Orang Yahudi itu tahu tuh Nabi Muhammad yang diklaim oleh pengikutnya dan yang diyakini oleh umatnya, yaitu adalah Rasulullah, utusan Allah, manusia pilihan, menjadi penutup seluruh nabi dan rasulnya Allah. Dia lihat tapi dia nggak memberikan nilai penglihatan dengan meyakini bahwa Muhammad adalah rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Dia dengar kabarnya tapi dia nggak bisa mendengar dan tidak bisa menerima bahwa Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Bahkan di kitab-kitab mereka, di Taurat disebutkan, di Injil juga demikian disebutkan, akan datang satu zaman nanti terakhir Nabi yang diutus oleh Allah itu adalah Ahmad, Nabi Muhammad. Begitu datang dia mengingkari, padahal tempo lalu Yahudi menanti-nantikan kedatangan Rasul terakhir.
Dia berharap bahwa Rasul terakhir ini akan memperkuat dia punya golongan, yaitu orang Yahudi. Begitu betul datang tuh Nabi, yaitu Nabi Muhammad, tapi dari bangsa Arab, bukan dari bangsa mereka. Mereka akhirnya menolak, mereka menyangkal. Padahal dulu dia naruh cita-cita, dia banyak meletakkan harapannya kepada Nabi akhir zaman. Bahkan dia memusuhi siapa? Malaikatnya Allah. Siapa malaikat Allah yang dimusuhi orang Yahudi? Malaikat Jibril, Pak. Katanya Jibril salah alamat ngasih risalah kepada Muhammad yang dari bangsa Arab. Seharusnya dari bangsa kami orang Yahudi. La haula wala quwata. Ya udah, hati punya nggak bisa memahami, nuraninya kosong, yang diisi cuma tiraninya aja. Dibutakan oleh Allah dia punya mata, padahal mata alat untuk melihat. Bukan cuma sekedar melihat, menganalisa, beriset. Biasanya mata ini adalah sebagai anak panah pertama untuk kita meyakini akan sesuatu. Sebab objek mata yang bisa kita lihat, nih orang kumpul di masjid, yang laki, yang perempuan. Oh, ini berarti orang-orang cerdas nih. Orang-orang cerdas. Dia tahu bulan ini bulan yang cakep, bulan mulia. Malam keberapa Rejab nih sekarang? Kedua apa ketiga? Ketiga. Begitu ya? Malam ketiga. Tadi harinya kedua. Begitu azan maghrib masuk malam ketiga. 3 Rejab. Bulan ini bulan cakep. Waktunya peralihan maghrib ke isya, waktu di mana para wali-wali Allah senang sekali dengan apa? Mengisi kegiatan nilai ibadah, zikir atau nambah ilmu di waktu peralihan maghrib ke isya. Kayak kita. Makanya saya bilang, saya lihat dengan mata saya nih, saya kasih penilaian, ini orang cerdas yang ada di dalam masjid sambil nunggu isya datang, ya. Dia bersedap-sedapan dengan firman Allah, pedomannya yaitu Al-Quran, bukan cuma dibaca lagi, dia pahami juga isi kandungannya. Coba, Masya Allah, habis selesai dipahami, dibaca, pahami, bisa deh kita ngehayatin. Kalau nanti imam atau siapapun yang sedang membaca ayat 118, wa qala alladhina la ya'lamuna laula yukallimuna Allah aw ta'tina ayah kadzalika qala alladhina la ya'lamuna mithla qawlihim tashabahat qulubuhum qad bayyana al-ayati liqaumin yuqinun. Ini paham tuh ya Allah. Kandungannya itu Masya Allah. Orang Nasrani, orang Yahudi, sebagian kecilnya para ulama mengatakan orang Nasrani aja yang mengatakan minta sini datengin Allah langsung yang bicara aja sama kita, atau datengin langsung dari tangan Allah ayat-ayatnya, tanda-tanda kekuasaannya, gak usah ente yang mengklaim ya Muhammad. Orang udah belajar jadi paham. Imam baca ngerti dia. Begitu imam baca dia ngerti, akhirnya apa? Memahami dalam hati. Sehingga ruang untuk kita mikirin hal-hal yang di luar sholat nggak bakalan masuk. Ya kan gitu Pak. Kalau dari Allahu Akbar sampai kita salam, ngerti apa yang kita baca dalam sholat kita, paham begitu maknanya apa, gerakannya apa, maksudnya gerakan kita. Takbir Allahu Akbar, terus kita sujud. Ini orang yang nggak boleh banget nyentuh kepala kita, dikeplak sama sahib kita, kita marah, kita udak sahib kita. Pala kita dalam keadaan sholat kita taruh di titik yang paling rendah. Kalau sudah berhadapannya dengan Allah, maksudnya apa? Engkau yang maha tinggi ya Allah, kami sih nggak ada apa-apanya. Makanya di luar sholat artinya ketawaduan itu harus tetap dibawa nilai-nilainya, biar saat kita bertetangga, bersosial, bermasyarakat nggak jumawa kita. Kan tadi kita habis sholat naruh pala kita di bawah. Kita bukan siapa-siapa, bukan orang jago. Makanya kalau soal di mana-mana kita bermasyarakat, jangan main gagah-gagahan. Mau gagah-gagahan di depan siapa kita? Enggak, kita kan niatnya digagah-gagah ini depan sahib kita. Ya cuma yang paling gagah, yang maha gagah ngelihat kita lagi gagah-gagahan. Itu pantas nggak yang demikian? La haula wala quwata. Ya, Masya Allah. Akhirnya kita yang ada di tempat ini, saya katakan cerdas, ya, pinter nih kita.
Hidup Allah udah kasih, sehat Allah modalin. Ya, terus kita gunain untuk yang demikian begitu. Cerdas namanya, demi Allah cerdas. Orang yang nggak cerdas udah dikasih sama Allah, sehat, umurnya panjang, tapi nggak mau ngaji. Coba, ntar begitu sakit jangan bilang, ya Allah terima kasih atas ujian cobaan. Bukan tuh teguran. Kemarin lo sehat nggak mau ngaji soalnya. Iya Pak, nih, kita evaluasi diri kita. Mumpung masih kalau di bilangan Masehi masih awal-awal juga tahun baru. Pernah nggak ngerasa begini? Saat kita dizalimin sama orang, saat kita dizalimin oleh orang, pernah nggak kita mengatakan bahwa ya Allah, kumaafkan orang-orang yang menzalimiku. Sifat itu baik. Tapi kalau kita dalemin lagi pemahamannya, coba bayangin. Ternyata Allah subhanahu wa ta'ala nggak melihat kita sebagai pihak yang dizalimi, tapi Allah mengutus orang yang dikatakan tanda kutip menzalimi kita. Itu adalah utusannya Allah untuk Allah membayar kezaliman kita kepada saudara kita yang lain. Akhirnya saudara kita berdoa, balas ya Allah orang yang zalim kepada kita. Akhirnya kita dizalimin oleh orang lain, sebenarnya balasan dari Allah atas perbuatan kita. Pernah nggak Pak kita merasa begitu? Ya Allah, saya dizalimi oleh saudaraku, ya Allah si fulan, ya Allah. Kalau Allah berbisik aja ke kita, bukan, dia bukan melakukan kezaliman kepadamu, tapi dia utusan aku. Kupilih tangannya untuk menganiayamu, mengambil hakmu karena sebab ucapanmu yang pernah menzalimi saudaramu. Nggak tahu jadi pelaku, artinya begitu. Iya Pak, kita klaimnya apa? Kita korban kezaliman aja. La haula wala quwata. Nggak taunya kita emang yang dulu pelakon, kita yang pernah ambil hak orang lain, tapi kita bilang di hadapan Allah kita yang terzalimi. Apalagi di zaman sekarang, playing victim namanya. Ya, wah, yang saleh jadi benar, yang benar, ya ilaha illallah. Sulit di zaman sekarang nih, masya Allah. Sulit di zaman sekarang. Kalau nggak pinter-pinter kita merayu Allah dengan harapan-harapan yang ada di dalam hati kita, kita minta kepada Allah, minta dibukain tabir ya Allah. Ini zaman kepalsuan, zaman kepalsuan, serba palsu, dusta, bohong aja. Kalau kita nggak bisa melihat apa yang benar di hadapan kita, minta sama Allah, biar Allah nanti nggak lagi main bekerja dengan mata penglihatan kita, tapi Allah kasihnya mata batin kita, mata hati kita. Makanya baca doanya gimana? Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna tinabah. Minta doa untuk Allah subhanahu wa ta'ala akhir zaman nih, biar kita nggak ketipu sama manusia. Manusia banyak rupanya, kalau dia punya mau banyak rupanya, artinya tampilannya bisa di make up sama dia. Pinjam duit awalnya datang, biasanya ya cuma halo bro, nih datang pakai mijitin kaki dulu biasa. Gimana kabar lo? Gantengan lo ya, bersihan lo sekarang. Gagah banget lo. Ujung-ujungnya gimana? Cepek dong, minjem cepek, besok mau ganti. Ya. Tapi kalau misalkan kita emang ada rasa santun, ada rasa ikhlas, betul-betul mau bantu, silahkan bantu aja. Nggak taunya orang yang datang ke kita minta untuk kita berkongsi, nggak taunya dia niatnya emang udah awalnya jelek ke kita, jahat ke kita. Mau apa? Mau mengkhianati kita. Allah yang akan bisikin, nggak usah, tuh orang bermasalah. Kemarin juga dia orang-orang udah pada banyak yang ditipu, beri. Jangan deh. Tuh Allah yang bisikin nanti. Nanti insya Allah penjelasan kadzalika qala alladzina min qablihim mithla qawlihim tashabahat qulubuhum qad bayyana al-ayati liqaumin yuqinun. Saya akan tambahkan penjelasannya di minggu yang akan datang. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, hari baik, di pekan-pekannya juga baik, yaitu dalam selimut bulan juga yang baik, yaitu bulan Rajab. Maka perbanyaklah oleh kita nilai istighfar. Nilai istighfar. Karenanya Allah Subhanahu wa taala sangat senang dengan hamba-hambanya
yang senantiasa mengakui kesalahannya di hadapan Allah dengan kalimat istighfar dan pertaubatannya. Kita baca sering-sering tuh, Rabbighfirli warhamni watub alayya. Berapa banyak sehari semalam? 70 baca. Dan doanya Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadhan. Biar sampai lagi kita ke Sya'ban sebentar lagi. Lalu kemudian Allah sampaikan usia kita masuk ke bulan Ramadan. Ya Allah, baru kemarin kita sampai di bulan Ramadan. Sekarang mendekat lagi ke bulan Ramadan. Gimana nggak demen kita? Gimana rasa kasih sayang dan Allah kita nggak akuin tuh, Masya Allah. Dikit lagi masuk ke dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semuanya dipanjangin usianya oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Dan kita idam-idamkan semua harapan dan cita-cita kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua apa yang kita harapkan di 2023 belum kunjung datang. 2022 juga belum datang. 2024 kita mohonkan kepada Allah, mudah-mudahan sampailah kita pada target yang kita inginkan. Tambah kesolehan kita, tambah rizki kita, diperluas lagi kita punya nilai sehat. Modal yang dikasih oleh Allah hidup yang panjang ini biar bisa kita manfaat dengan sebaik-baiknya manfaat, amal soleh, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya dan kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan mati kita husnul khatimah. Satu lagi nih, besok Februari nih, sekali lagi kita mohonkan kepada Allah pemimpin kita di 2024. Insya Allah Allah berikan kemenangan kepada pemimpin yang saleh, yang akhlaknya cakep, yang kalau ngomong nggak pakai emosi, yang kalau menentukan satu kebijakan bukan untuk orang-orang besar tapi memperhatikan orang-orang yang ada di bawah dan di garis kemiskinan. Amin ya rabbal. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya mujibas sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. اللهم إنا نستودعك ما علمتناه وما حفظناه وما قرأناه فردده إلينا عند حاجاتنا إليه. اللهم ول أمورنا خيارنا، اللهم ول أمورنا خيارنا، اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. Bareng-bareng baca Rabbighfirli, Rabbighfirli ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. Rabbighfirli ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. Rabbighfirli وارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رضيت بالله ربا وبمحمد النبي ورسولا يا الله بها. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث بها إن شاء الله تعالى من الآمنين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب اللهم وعلمنا منهما وارزقنا
لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا. أنتوا عربي؟ أنتوا عربي؟ أنت عربي؟ عربي. أي جنسية إيه؟ فلسطيني. الله يبارك فلسطيني. آمين إن شاء الله. الحمد لله. معك عربي؟ تفهم عربي؟ أنا درست في الأزهر 4 سنوات. الحمد لله ربنا يخليك. أصدقائي هنا من الأزهر، من أصدقائي. ما شاء الله. أنت زرت إندونيسيا فردا ولا لا؟ أيوة. أقرباء كثير. الحمد لله. أنت تسكن فين؟ أنا في هوتيل في فندق فين؟ يعني شارع إيه؟ في وسط جاكرتا. أي قريب من هنا؟ قريب من في في الحكومة ولا في الحكومة؟